Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Lukas bab 6 ayat 39 sampai 42. Yesus mengatakan pula suatu perumpamaan kepada mereka. Dapatkah orang buta menuntun orang buta? Bukankah keduanya akan jatuh ke dalam lubang? Seorang murid tidak lebih daripada guru, tetapi barang siapa yang telah tamat pelajarannya akan sama dengan gurunya. Mengapakah engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu sendiri tidak engkau ketahui? Bagaimanakah engkau dapat berkata kepada saudaramu, "Saudara, biarkanlah aku mengeluarkan selumbar yang ada di dalam matamu," padahal balok yang di dalam matamu tidak engkau ketahui? Hei orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar dari mata saudara. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih, hari ini liturgi gereja kita memasuki minggu ke-23. Dari bacaan Injil Lukas tadi, ada tersirat nuansa emosi antara keinginan dan kebutuhan. Dua orang buta yang bersahabat. Satu orang menuntun dan satu orang lagi butuh dituntun. Bagi yang menuntun ada perasaan optimis, sedangkan yang dituntun menunggu harapan. Ada kalanya rasa optimis muncul akibat keinginan atau ambisi, sedangkan harapan muncul karena adanya kebutuhan hidup. Seorang di matanya ada balok berkeinginan membersihkan selumbar di mata saudaranya. Ini merupakan rasa optimis yang berlebihan, hingga keinginan seperti ini dapat dikategorikan kemunafikan. Keinginan sering melakukan hal-hal hiburan, tapi kebutuhan rohaniah hilang diutamakan. Yang satu dilakukan, yang lain diabaikan. Keluarga seperti inilah yang sungguh membutuhkan gembala dari gereja. Himbauan ini merupakan suatu inspirasi bagi kita untuk berani berjuang melakukan introspeksi diri atau self counseling, menunjuk diri sendiri. Hal itu akan kita mampu kalau dibantu oleh Bapa spiritualitas kita, yaitu Romo Paroki, agar mampu kuat untuk memikul tugas utama sebagai dokter yang bermanfaat merawat kebahagiaan keluarga, khususnya pasangan suami istri. Dari pengamatan kita, sebuah relasi keluarga sering dialami karena terjadinya masing-masing mengutamakan keinginan dan mengabaikan harapan. Walau kita sudah menyadari keinginan itu hanya kebutuhan sekunder dan harapan itu merupakan hal yang primer, yang utama untuk menjalani kehidupan, seperti yang diungkapkan Bapak Suci Sri Paus. Kita juga disadarkan oleh Bapak Uskup
tentang alam maut. Dari asal-usul bahasanya, pengertian alam maut ini adalah saat kondisi manusia kemanfaatannya ditiadakan atau dihilangkan sama sekali. Bagaimana caranya? Hanya dengan cara memasukkan manusia berdosa ke lubang maut yang sangat dalam, hingga dia tidak bisa lagi berkomunikasi dengan siapapun. Kalau Indonesia ya persis seperti masuk penjara Nusa Kambangan. Khotbah tersebut juga memberi semangat bagi kita agar selalu berjuang memelihara kemanfaatan diri kita sendiri bagi keluarga dan pasangan. Sebagai umat pilihan, ingin kita selalu menghindari atau dimasukkan ke golongan manusia berdosa atau munafik yang sudah dianggap masuk alam maut. Saudara-saudari yang terkasih, kemanfaatan diri bagi keluarga kita sebagai raja, sebagai imam, rasul dan guru yang sudah dicanangkan gereja kita tahun lalu sangat membutuhkan perjuangan dengan sepenuh hati yang selalu melakukan refleksi diri. Marilah kita simak himbauan Bapa Suci di Kuba. Ketika seseorang tidak memahami hidup sebagai sebuah keluarga yang selalu mengatakan aku, saya, dengan saya, untuk saya, benar-benar berpusat pada satu, maka ia tidak pernah akan tahu tentang arti dan makna solidaritas atau persaudaraan di dalam keluarga. Marilah kita berjuang bermanfaat untuk kebutuhan keluarga, khususnya untuk pasangan dan anak, serta berusaha sepenuh akal agar tetap jauh dari nuansa kemunafikan.